Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue mau unboxing lagi produk, yaitu SSD dari Adlink. Sebenarnya ini SSD lama, cuman mungkin agak asing di orang sini karena mereknya. Sebenarnya ini mereknya udah terkenal di luar. Dan kenapa gue beli ini? Ya karena yang bikin gue tertarik adalah harganya. Harganya adalah yang termurah untuk ukuran SSD 1 TB. Makanya gue langsung angkut SSD ini, dan kebetulan SSD ini masuk ke tier list SSD di Linus Tech. Dia masuk kategorinya di tier list B kalau nggak salah. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, dia untuk di SATA dia masuk kategori mid-end tier B SSD. Jadi ini SSD yang sangat rekomend. Oke, kita unboxing aja langsung. Di sini packingnya kayak gini, simple. Masih ada segel dari Adlink. Kita langsung buka aja. Oke, penampakannya cuman ini doang. Sini kok udah kosong. Di sini ada manual, nggak kepake. Lalu ini penampakan SSD-nya. Ini SSD SATA. Ini ada stiker garansi. Garansinya ini oleh Centratech. Oke, sebelum dipasang kita bicara speknya dulu. Untuk spek SSD ini yaitu interface-nya SATA, udah pasti SATA. Di sini tertulis SATA 3 6 gigabit per second, kapasitasnya 1 tera. Dia pakai controller dari Vision S10, dan kelebihan dari Adlink ini yaitu udah DRAM, jadi performanya pasti di atas yang SSD budget. Kebetulan gua ada SSD lama yang udah tua banget, sama SSD kemarin sempat beli Patriot, itu masuknya tier C, low end budget. Kalau ini masuk tier B. Itu untuk speknya. Dan ini termasuk SSD budget yang recommended karena sudah ada DRAM. Pastinya performanya di atas yang DRAMless. Oke, kita langsung pasang aja. Kita tes dengan beberapa SSD gua. A few moments later. Oke guys, akhirnya terinstall harddisknya di PC. Dan posisi tadi udah aku format. Sekarang posisinya kosong. Ini kosong, belum terisi. Ini cuman folder aja. Oke, kita coba tes pakai Crystal Disk Info. Kebetulan aku punya 3 harddisk seperti yang dibilang, punya harddisk yang cukup tua, yang umurnya sudah 11 tahun, yaitu OCZ. Dulu belinya sekitar $200 kalau nggak salah tuh, di tahun 2011 atau 2012. Beli di eBay. Dulu tuh agak kesulitan karena masih jarang kan SSD. Sekarang udah gampang. Kita tes. Ini tadi udah dipakai ngetes buat kopi-kopi. Nah, sekarang kita cek health-nya masih bagus. Ini power on-nya baru 3 jam. Sebenarnya tadi udah tes kopi sebesar 400 giga apa ya, cuman ternyata mati lampu, jadi ngulang dari awal. Nah, di sini ada write 300 giga. Nah, sekarang kita cek di harddisk lama gue, itu namanya OCZ Agility 180 giga. Boleh cek di Google. Ini
outnya masih 93%, total read-nya sudah 126 terabyte. Nah, ini TBW-nya gue nggak tahu berapa, kayaknya dulu masih belum terlalu dibahas TBW. Total write-nya udah 66 tera, power on-nya udah 4100 kali nyala, dan power on hours-nya sudah 4 tahun 300 hari 18 jam. Jadi ini benar-benar harddisk yang udah capek banget, harddisk capek banget, tapi masih health-nya masih bagus, namun speednya udah berkurang. Adlink ini aku beli di Tokopedia ini karena dia murah, 579.000 untuk 1 tera itu termasuk murah, apalagi untuk SSD Tier B. Tier B. Ini bisa dilihat untuk SSD SATA Tier B. Tier A itu kan udah pasti Samsung lah ya, ada Samsung 860 Pro, 850 Pro. Tapi untuk Tier B-nya mid end, Adlink itu salah satunya. Dia pakai kontrolernya Vision S10. Tipe-tipenya punya ini tipe-tipe yang sebanding sama Adlink ini kelasnya. Bahkan yang termurah kedua itu di Tokopedia, yaitu PNY C900 itu ada di Tier C. Mana ya? Nah, C900 ini ada di Tier C. Makanya gua ambil Adlink ini karena dia masuk kategori mid end. Begitu dia punya DRAM. Sebenarnya di website resminya tidak ditulis, cuman ada di website lain. Dia punya DRAM, terus kontrolnya Vision, udah 3D-nan juga. Speednya ini rata-rata 5 hingga 550. Jadi ini harusnya kenceng. Dan reviewnya juga ini termasuk udah banyak dan review di luaran itu cukup bagus lah dibanding SSD gue yang satunya, yaitu Patriot. Ini juga belum lama, baru 121 hari. Ini kategorinya kalau di tier ini di tier C, Patriot P210. Kita tes aja langsung di Crystal Smart. Kita tes sekarang posisi kosong, terus nanti gua akan pindahin drive E ini beberapa ke drive D, dan gua tes lagi apa terjadi penurunan signifikan atau enggak. Oke, langsung kita tes aja di Crystal Smart. Di sini posisi 0%. Kita lihat speednya berapa. Dan nanti setelah itu gue bakalan pindahin file dari E ke D, dan kita tes speednya apakah terjadi penurunan apa masih stabil. Oke, kita tes langsung. Tuh, oke, selesai untuk Crystal Smart-nya. Ini hasil yang didapat dengan posisi harddisk kosong, SSD kosong, dengan read sekitar 549 dan write 497. Ya nggak beda jauh dari apa yang tulis di websitenya. Di websitenya 1 tera itu 500 per 450. Jadi ini malah di atas dari yang ditulis di websitenya. Ini performa file kosong, SSD kosong. A few moments later. Oke, selesai gua pindahin file
sekarang posisi SD Adlink ini berisi sekitar 400 GB, jadi free-nya sekitar 500 GB. Oke, kita tes langsung apakah ada penurunan performa setelah terisi 45%. Kita tes. Oke guys, ini hasil dari SSD Adlink. Tes di posisi 45%, di sini terpakai, stabil, hasilnya juga tetap stabil. Ini tes perbandingan dengan SSD gue yang lainnya, yaitu yang tua. Dan Adlink ini untuk pemakaian 45% masih stabil, masih mendekati, malah melebihi apa yang ditulis di websitenya. 500 per 450, ini 547 per 482. Oke, sekarang gua tes disk kuat yang tua ini itu 19%. Seberapa cepat? Halo guys, ini adalah hasil dari SSD OCZ gua sebagai perbandingan. Ini SSD yang sangat tua dan masih hidup, dan kondisi hanya 19%, tapi performanya udah turun. Ini wajar karena ini harddisk lama, maksud saya SSD lama, jadi penurunan kayak gini kayaknya wajar. The next day. Akhirnya bisa penuh juga nih. Sekarang posisi D udah 89%, jadi kepake 850 GB dari 954 GB. Aku isi berbagai game, hampir penuh, bisa 100 GB lagi. Pengen tahu ada penurunan speed atau enggak di drive di SSD Adlink ini. Oke, kita tes aja langsung. Oke guys, ini hasilnya dari pengetesan SaldiSmart di posisi drive D di SSD Adlink ini di kapasitas pemakaian 89%, masih di atas speed yang ditulis di websitenya. Jadi so far nggak ada penurunan meskipun hampir penuh. Jadi ini SSD rekomend buat entah itu buat taruh data, entah itu buat storage game. Buat gue ini salah satu SSD yang bagus dan bisa bersaing sama merek-merek yang besar. Untuk link pembelian ada di deskripsi. Kalau ada yang ditanyain silahkan komen. Jangan lupa like, share teman-teman, dan pastinya subscribe. Oke, thank you, gitu aja. Bye bye.